Saya mau bertanya tentang madhab yang digunakan ormas Islam dari kalangan Muhammadiyah itu apa Ustaz? Apakah sama dengan dipakai oleh saudara kita dari kalangan salaf yang menggunakan manhaj salaf? Dan saya ada di lingkungan yang beda madhab, apakah yang dinamakan toleransi saya juga harus mengikuti cara bermadhab, cara ibadah seperti mereka? Contohnya dengan amalan-amalan seperti tahlilan, kunut dan sebagainya. Apakah saya harus seperti itu? Mohon penjelasannya. Secara singkat saja begini, secara singkat. Anda harus bedakan apa itu manhaj, apa itu madhab. Itu berbeda. Saya sering sampaikan kalau manhaj itu cara kita berislam. At-tariqul wadih, jalan yang jelas menuju Islam dengan jalur mengikuti Nabi SAW. Contoh, saya hapus ini misalnya ya. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada beliau untuk membimbing kita? Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat yang hadir di zaman beliau. Saya sebut masyarakat, bukan hanya sahabat. Karena Quran diturunkan bukan hanya pada para sahabat. Pada masyarakat pada saat itu. Cuman ada kalangan orang yang ketika diberikan tidak mau mengambil. Itu poinnya. Yang mau mengambil beriman pada Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi disebut dengan sahabat pada saat itu. Nah, penjelasan Nabi kepada para sahabat, masyarakat disebut dengan hadis namanya. Hadis. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang melekat pada Nabi namanya hadis. Kalau itu jadi pedoman kehidupan berubah namanya dari hadis jadi sunnah. Muncullah istilah Al-Quran dan sunnah. Nabi ketika mengajarkan pada para masyarakat, singkatnya nanti ada menjadi golongan sahabat yang diajarkan Al-Quran dan sunnah. Isi Al-Quran dan sunnah minimal ada 3 bagian. 1 disebut dengan ibadah, 2 disebut dengan muamalah, 3 disebut dengan akhlak. Isi dari ketiga ini dibagi pada 2 bagian. 1, dalil dan tuntunan yang hanya 1 ragam saja, 1 cara. Di 1 dalil, 1 cara. Contoh, saya langsung ambil dalam ibadah. Contohnya sholat. Ada dalam sholat yang caranya cuma 1, dalilnya 1. Misal, ketika kita bertakbir misalnya, saat takbir apa yang dibaca? Allahu Akbar, hadisnya 1, caranya 1. An-Nasai nomor hadis 886. Angkat tangan Anda, letakkan yang kanan, langsung menutup yang kiri, simpan di dada. Redaksinya langsung. Fa wadoa, fa itu langsung. Tanpa jeda, tanpa ada gerakan lain. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi hanya mengembalikan pada hadis. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak, cukup kita tinggalkan. Jangan terlampau kreatif dalam ibadah. Ya, misal, saya belum pernah menemukan misalnya, bukan bermaksud menyalahkan. Ustadz nggak enak ya. Kedengaran suara saya? Belakang kedengaran? Kok bisa jawab? Ya. Bisa minta izin. Luar biasa di UPI ini ya. Baik. Tidak kedengaran bisa jawab. Lihat sini. Angkat yang kanan, letakkan kanan di kiri. Redaksinya langsung. Langsung itu artinya tidak ada jeda, tidak ada gerakan lain. Begitu diangkat, letakkan yang kanan di kiri. Saya mohon maaf, saya belum menemukan. Dan sebagian beralasan begini, Ustaz, nggak enak lah. Masa sama Allah kiri dulu? Kenapa tidak kanan dulu? Allah, kanan masuk, kiri. Tutup misalnya. Nah, ini fokus ya. Kadang-kadang kaki naik dikit misalnya ya. Misal, mohon maaf. Ini hadisnya cuma 1, caranya 1. Disebutkan 1 hadis 1 cara karena menurut ukuran agama semua umat Islam mampu melakukannya. Makanya ketika dilakukan 1 cara semua orang bisa semua orang dan mengucapkannya Allahu Akbar, tidak ada kalimat lain. Kalau ada yang seperti ini artinya dipandang semua orang Islam mampu mengerjakannya. Karena itu tidak perlu kreatif mencari cara yang lain. Ya, misal yang tadi dilipat seperti ini saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari sampai dari yang hadis paling sahih sampai yang paling palsu. Saking palsunya yang tadi di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Anda bayangkan. Misal, yang kedua, ada tuntunan dari Nabi yang sifatnya beragam dalil, beragam cara. Di dalilnya bukan cuma 1, dalilnya banyak. Caranya bukan 1, caranya banyak. Contoh, masih dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 70 hadis. Dipraktikkan 4 cara oleh Rasulullah SAW. Kadang dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Keras. Kadang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Silent. Pelan. Kadang tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dibaca. Kadang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca bismillahnya. 4 cara. 4 cara. Kadang baca yang ini, kadang ini, kadang ini, kadang yang keempat. Baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Teman-teman, kenapa ada 4 tuntunan ini? Karena ada kisah sebelumnya. Sebelumnya dibacakan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa basmalah. Turunlah pertanyaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Rasulullah, kalau Al-Quran itu tidak ada sekatnya, tidak ada pemisah dari ayatnya, orang akan menduga ayat satu dengan lain akan bercampur. Karena dulu belum ada pemisahnya. Qul huwallah nyambung ke Al-Falaq, Al-Falaq nyambung ke An-Nas. Diturunkanlah terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim, setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ada Bismillah. Setelah Bismillah nyambung ke An-Nas. Al-Falaq. Al-Falaq Bismillah. Setelah selesai nyambung ke An-Nas. Sebelum An-Nas Bismillah. Cuman satu surat yang tidak ada Bismillahnya, yaitu Al-Bara'ah. Surah At-Taubah. Surah ke-9. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillah? Karena Al-Bara'ah dibuka dengan kalimat peperangan. Bara'atu minallah. Perang. Sedangkan Bismillah mengandung unsur kemuliaan, kasih sayang. Rahman dan Rahim. Dalam perang nggak ada kasih sayang. Nggak ada kasih sayang. Siapa yang perang ketika perang ada kasih sayangnya? Izin nembak ya. Dor, sakit nggak? Nggak ada. Tembak ya tembak. Nggak ada orang perang penuh kasih sayang. Nggak ada. Karena itu ayat Al-Bara'ah tidak ada bismillahnya. Kemudian dialihkan ke surat An-Naml di situ. Di An-Naml ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. 114 disebutkan. Nah, ketika turun ini, Nabi kemudian punyalah 4 kebiasaan ini. Kadang-kadang kalau ngimami orang-orang Mekah tanpa bismillah. Kemudian mengimami orang-orang yang turun ayat tadi dengan bismillah. Kadang dikeraskan, kadang disirkan. Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Dari sinilah kemudian, ini yang disebut manhaj. Keempat-empatnya ini petunjuk Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan satu di antara ini, sah. Karena semua berasal dari Nabi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Sahabat mengajarkan ajaran Nabi. Ini yang banyak semuanya manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu cara yang terhubung pada Nabi. Nah, ketika sahabat wafat diterangkan pada golongan-golongan setelahnya tabi'in. Maaf, ini mengajar. Misal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tinggal di Mekah. Ubay tinggal di Madinah kemudian. Kemudian ada lagi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau merantau sampai dengan ke Irak. Ali bin Abi Thalib beliau di Kufah. Ada lagi yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Afrika Utara. Muaz bin Jabal sampai dengan ke Yaman. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang ini tidak ada masalah. Tapi yang ini, kan nggak mungkin mengajarkan keseluruhannya. Anda ketika akan menunaikan sholat, kan nggak mungkin membaca keempat cara ini. Pasti harus pilih salah satunya kan? Harus pilih. Ustaz nggak bisa, itu sunnah Nabi Ustaz. Jangan dipilih-pilih, semua kerjakan. Saya nggak apa-apa, kalau saya keempat-empatnya saya baca. Masya Allah. Imam Upi subuh, baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ini nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Nah, ketika Anda memilih, baik, ketika Anda memilih, keempat-empatnya ini harus dipilih salah satu. Dibedakan pernikahan dengan bacaan salat, ini berbeda. Lihat sini, fokus. Ini semua empat-empatnya disebut dengan manhaj. Ketika Anda pilih salah satu, kan, maka kalimatnya berubah. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung saya pilih. Ma, pilihan. Dhahaba ilaihi, yang condong saya kepadanya. Ketika saya ambil pilihan itu saya praktekkan. Nah, orang Arab itu sama dengan kita. Kalau terlampau panjang dia singkat. Supaya nggak kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi, keraskan. Ma dhahaba ilaihi, sirkan. Kepanjangan. Singkat. Madhab. Singkat. Madhab. Ma dhahaba ilaihi, singkat jadi madhab. Di ada singkatan-singkatan di Arab. Bahkan beberapa ayat di Quran itu istilahnya bukan bacaannya. Istilahnya bisa disingkat. Disingkat yang dimaksud bacaannya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah. Oh, ini sudah jam 9. Saya mohon maaf barangkali. Kita harus coba akhiri dulu. Kita tutup ta'lim kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Ya. Belum selesai. Ini contoh. Ya. Contoh. Belum selesai. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Anda bacakan alhamdulillahirabbilalamin. Ketika disebutkan madhab itu bukan kelompok, bukan aliran. Yang dimaksudkan pilihan yang diambil karena tidak mungkin Anda mempraktekkan keseluruhannya. Maka ketika ini diturunkan, muncullah kemudian para ulama-ulama bintang di zamannya. Muncul kemudian Abu Hanifah,
wafat tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Malik, lahir 93 Hijrah. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir. Muncul Imam Ahmad bin Hambal tahun 163 Hijrah, lahir. Nah ini, orang-orang ini lahirnya di awal-awal abad kedua Hijrah. Lahir. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Asy-Syafi'i lahir 150. Imam Ahmad lahir 163. Fokus. 163 masih di abad kedua. Orang yang lahir masih kisaran abad kedua disebut generasi salaf namanya. Salaf. Generasi tempo dulu. Zaman old. Ini. Salaf. Di Imam Asy-Syafi'i, salaf. Imam Abu Hanifah, salaf. Imam Malik, salaf. Imam Ahmad, salaf. Nah, imam-imam ini, kenapa mereka cukup terkenal? Karena mereka merangkum ajaran-ajaran para sahabat yang bersumber dari Nabi, ke masa mereka bukan hanya dengan ingatan, tapi dengan tulisan. Dulu orang belajar dengan ingatan, saking kuat ingatannya luar biasa Pak. Ingat luar biasa. Tapi masa setelahnya kan beda. Semakin meluas, semakin beragam, semakin tipikalnya berubah, semakin memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam ingatan. Maka para imam ini selain kuat ingatannya, mereka juga menuliskan ingatan mereka dalam bentuk kitab-kitab. Terjagalah ajaran itu dalam kitab mereka. Ini yang menyebabkan itu menyebar keseluruhannya. Tapi persoalannya, Imam Abu Hanifah nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Dia harus pilih salah satu. Ketika memilih disebut dengan mazhab Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafi. Imam Malik memilih untuk tidak baca bismillah, dikenal dengan Maliki, mazhab Maliki. Pilihan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i pilih dijaharkan, disebut dengan mazhab Syafi'i, pilihan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menengahi di antara keduanya pakai sir, silent, ya, disebut dengan mazhab Hambali, pilihan Imam mazhab bin Ahmad bin Hambal. Di ketika disebutkan mazhab bukan kelompok, tapi pilihan para imam ini. Dan mereka tahu keseluruhannya, cuma harus memilih mana yang dipraktikkan. Nah, persoalannya adalah ketika imam ini mengajar, disampaikan generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab Abu Hanifah ada di sekitaran Asia Selatan, India, Pakistan, sampai ke timur jauh di Cina. Kemudian Imam Malik sekarang dulu di Madinah. Kemudian menyebar setelah itu sampai ke Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Ya, kemudian sampai dengan nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis, sampai ke Spanyol, itu Maliki. Syafi'i ada di kisaran Syam, Syria, sampai sebagian di Mesir, sampai Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hambal, Hambali, itu kisaran Teluk, terutama Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi, madhabnya Hambali, bermadhab, Hambali madhabnya. Makanya jangan kaget ketika ke sana, bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria, bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktikkan, ini prinsip semuanya semanhaj dengan Nabi. Madhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama bersumber dari Nabi. Pertanyaannya, orang Indonesia masuk kemana? Orang tua kita luar biasa. Semua negara ini dikunjungi. Ada yang belajar ke Pakistan, ada yang ke India. Ada yang belajar kemudian ke Libya, ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada yang belajar kemudian Syafi'i ke Syam, ya ke Syria. Ada yang belajar sampai ke Saudi, ke Madinah, ke Ummul Qura. Pulang-pulang ke Indonesia dibawa semua khazanah itu. Yang jadi masalah kadang, mohon maaf, kadang tidak disampaikan secara sempurna. Yang disampaikan apa yang dibawa aja. Inilah sumber pertama gagal paham dalam persoalan ini. Yang pulang dari Saudi misal, orang Surabaya datang ke Bandung, Bandung baru pulang dari ini, yang Mesir misalnya, di sana prakteknya Syafi'i, bismillah dijaharkan, yang di sana disirkan. Begitu datang ke sini, bismillahnya, misalnya maaf, tidak dijaharkan. Biasanya jahar jadi sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Ini masalahnya. Saya pernah ditinggal di Mekah 2010. Saya tugas di Mekah, menerima jemaah haji pertama kali. Masuk sholat Isya, imamnya Syekh Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, iki imamnya Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Luar biasa itu. Oh, nah bayangkan. Bukan salah, sebenarnya cuma pengetahuan yang kurang masuk. Saya di Libya itu pernah mengajar beberapa siswa. Terus ada yang orang Indonesia. Saya bilang, ayo kumpul. Anda nanti gini ya, nanti ada liburan, Anda pulang ke Indonesia, coba lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Pulang lagi ke sini, siapkan pelajaran supaya masyarakat yang perlukan itu bisa mendapatkannya. Jadi jangan cuma belajar yang umum-umum, pelajari yang masyarakat Anda butuhkan. Kita bikin kelompok. Singkatnya setelah pulang dari liburan, saya tanya, Anda kemana kemarin? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang terjadi? Saya tanya pertama kali, berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab, Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Nah, sama dengan pertanyaan ini. Nah, jadi, gini baik-baik, lihat.
kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun mazhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini. Kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau mazhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Syekh Al-Albani ngambil turunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ngambil turunan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ngambil turunan Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Syekh Al-Albani, Hambali. Ya, Syekh Al-Buti, Asy-Syafi'i, Syekh Ar-Rabiti, Maliki, Syekh Dakhlawi, Abu Hanifah, ya, Hanafi, Ahnaf. Dari semua ini naik ke atas. Nah, orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya, i di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikut ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan, umat Islam itu seluruhnya salafi. Nggak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Golongan. Maaf ya, saya salafi. Kamu apa? Pengiri. Begitu diributkan. Paham ya? Jadi demikian adanya. Jadi nggak usah ribut lah. Ya, jadi sudah sepanjang kita satu manhaj, satu mazhab, itu yang bagus. Kalau mana tuh hati-hati. Akhi, maaf, kita beda manhaj. Beda manhaj. Berarti keyakinan kita beda di situ. Ada yang salah di situ. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama. Mazhab boleh berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati. Hanya karena beda satu kunut, satu tidak salaman. Assalamualaikum, besok aja. Besok aja, luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau sudah seperti itu enak, nyaman. Akhi, Masya Allah. Syafi'i, Alhamdulillah. Antum apa? Hambali. Minum teh yuk? Ya, Masya Allah. Ayo silahkan. Baik. Gulanya bagaimana? Terlampau manis lah. Yang penting setia. Enak.